Kalau kita tidak mengerti tentang apa yang dikatakan sebuah diri, maka kita selalu mencampur adukkan. Ini yang kita takuti, mencampur adukan kodrat keumatan di dalam kodrat ketuhanan. Ini sudah cara pencarian yang salah. Tuhan, wujud yang bersembunyi di dalam kalimat alif lam lam ha, mencapai kodrat yang berdiri, sesuatu yang berdiri di dalam wujud nama tadi. Bukanlah kita mencari diri kita. Artinya apa? Kalau wujud diri yang dikatakan keumatan, itu namanya diri hakikat, yaitu hakikat Allah. Tapi kalau mencari wujud dirinya sendiri di dalam namanya, itu tidak boleh dicampur adukan dengan kodrat bersifat umat. Tidak boleh dicampur adukan dengan kodrat bersifat umat. Contoh apa? Kita mencari kodrat Tuhan di dalam namanya, asmanya Allah, tapi kita mencari ke dalam diri kita. Artinya apa? Mencari hakikat. Itu salah. Bersifat nurani pada diri, rohani pada diri, rabbani pada diri, itu diri hakikat. Hakikatnya Allah. Tidak mungkin Tuhan sebuah nur, tidak mungkin Tuhan sebuah zat, tidak mungkin Tuhan sebuah batin, karena semuanya bersifat tenggelam. Ruh tenggelam dalam nur, nur tenggelam dalam zat, zat tenggelam kepada batin. Berarti kodrat ini tidak bisa dikatakan kodrat Tuhan. Kafirlah manusia yang mengatakan aku zat, kata Allah. Tapi kafir juga manusia yang tidak mengakui adanya zatku. Jadi dalam pencarian kodrat sesuatu yang berdiri, mencari diri dengan diri, kalau bertemu bukan diri tetapi sesuatu yang berdiri. Nah, inilah yang tidak boleh dikasih nama sifat apapun, karena diri Tuhan tidak sifat. Diri Tuhan itu kodratnya pizat. Ini mencari aftarnya Allah, bukan mencari keumatan kita. Jadi tidak boleh nurani, rohani, rabbani, diri fana filah, itu tidak boleh ada di dalam kodrat ketuhanan. Itu kodrat hakikat ketuhanan yang dihalalkan. Untuk itu saya akan mengajak jamaah meluaskan pengetahuan, yaitu dengan mengenal kodrat diri yang berdiri. Kodrat diri yang berdiri ada dua. Ada diri yang didirikan, ada diri yang berdiri sendiri tanpa didirikan. Nah, kodrat yang dijadikan awal, yang didirikan oleh Allah, itu yang dinamakan kodrat jauhar, yang telah dijadikan sebuah diri bernama jauhar basita. Bernama jauhar basita, disebut dengan diri jauhar. Diri jauhar bukanlah diri yang didirikan,
tetapi diri yang berdiri sendiri. Itu diri jauhar. Yang kedua, diri yang didirikan itu disebut dengan arad, diri arad. Nah, ini yang didirikan. Apa yang didirikan? Ini contohnya, yaitu diri halus yang mendampingi diri jauhar. Diri jauhar adalah diri wahyu yang sudah ada. Diri jauhar terbuat dari wahyu yang suci, disebut dengan diri Ruhul Kudus. Inilah kodratnya. Diri Ruhul Kudus dikatakan jauhar basita. Kalau di dalam diri kita disebut dengan diri sabita. Kalau di dalam diri dia disebut dengan sabita. Tapi kalau di luar, di dalam kekuasaannya sendiri disebut dengan jauhar basita. Sabita dengan basita terbalik sedikit. Diri jauhar Rohul Kudus yang sangat suci, yang terbuat dari wahyunya Allah, kesuciannya dilihatkan kepada diri arad yang sangat halus, yang disebut dengan sabita atau basita, memantulkan sebuah wujud yang tidak boleh dinamakan. Itu disebut dengan wujud ahyan karajia. Ahyan karajia yang pernah kita kenal itu adalah sebutan sebuah pantulan. Karena sucinya diri jauhar yang terbuat dari Roh Kudus. Roh Kudus ini artinya wahyu. Sehingga diri halus sabita memantulkan yang berwujud sebuah ahyan karajia, yaitu yang dihalalkan mengatakan seumpama itu wajahnya Allah. Jadi tidak boleh kita mencari wujud Tuhan dengan kodrat-kodrat yang tidak menjadi kodrat Tuhan. Yang menjadi kodrat umat yang pernah kita sampaikan selama ini, para jemaah sekalian, apa yang pernah saya sampaikan kepada semua jemaah, apa kata Allah? Allah mengatakan bahwasanya zahiru Rabbi dan wal batinu abdi. Hanya zahirku yang bisa mendapatkan aku tentang Tuhan, dan batinku pencarian tentang umat. Itu yang dikatakan zahiru Rabbi wal batinu abdi. Jadi hanya zahir Allah ini yang bisa mendapatkan dirinya. Diri yang dia jadikan awal disebut dengan jauhar awal, yaitu diri wahyu yang dia dirikan sebagai umat. Inilah yang dikatakan sesuatu yang berdiri. Mencari diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri tetapi sesuatu yang berdiri, yang tidak boleh dikasih nama lain karena dia sudah bernama Allah. Alif lam lam ha. Jadi sebelum kita nanti masuk ke dalam pencarian 4 kali 7, 4 kali 7 kali 4 masuk ke dalam alif lam lam ha, baru terbentuk sebuah wujud yang berdiri tadi. Kita harus mengetahui dulu kodrat-kodratnya. Kodratnya adalah jauhar.
diri jauhar dan diri arad yang dikatakan dengan ahyan sabita dan ahyan karajia adalah perwujudan yang tidak bernama melainkan namanya Allah. Baik, bisa kita bayangkan berapa bagusnya pantulan dari kesuciannya ke diri halus yang seperti kaca, ahyan sabita memantulkan ahyan kerajia. Tidak boleh dikatakan Adam, tidak boleh dikatakan Muhammad, tidak boleh dikatakan batin, tetapi sebuah wujud jauhar yang berdiri. Ini diri yang akan kita cari yang ada di dalam asma alif lam lam ha, dengan pencarian 4x7 yang akan kita jalankan nanti. Jadi jangan ada yang berbelok mencari diri hakikat. Ini akan salah. Oh, di kitanya di mana ya? Jangan, tidak ada di kita. Kita adalah pewaris, bukan pemilik. Apabila orang menyembahku yang tersembah engkau, apabila orang memujiku yang terpuji engkau, apabila orang memujaku yang terpuja engkau. Nah, itulah batasan kita. Apabila sesuatu menyembahku, maka yang tersembah engkau. Itulah keberkahan yang kita dapat setelah berdirinya kodrat sesuatu yang berdiri yang tidak boleh diberikan nama. Seperti yang pernah kita pelajari, batin Allah yang 4 masuk ke dalam alif lam lam ha, berarti alif lam lam ha-nya hilang, yang ada 4 tadi. Di dalam yang 4 tadi akan muncul 4x7. Ini yang akan menjadi pokok pelajaran nanti. Tapi sekarang saya ingatkan, ini bukan pencarian diri kita. Ini adalah pencarian diri mutlak Allah yang berwujud jauhar basita. Karena kita harus punya pengalaman dulu. Ini pencarian jauhar diri yang berdiri, bukan diri yang didirikan. Tapi diri yang akan didirikan adalah arad, yaitu diri halus, dinamakan sabita atau dikatakan arad. Itu yang akan didirikan nanti. Jadi jangan kita salah pencarian nanti seperti pencarian hakikat. Kalau pencarian hakikat kan kita harus melihat ini di mana, ini di mana. Tidak. Ini mencari sebuah wujud yang berdiri di dalam namanya yang akan disembah oleh sekalian alam, yang bernama Allah. Nah, kalau selama ini kita masih menyembah nama, nanti kita akan tahu siapa yang disembah.